Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara hari ini? Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mendukung kami di pelosok daerah ini untuk pembangunan gerejanya. Terima kasih yang sudah menyumbangkan seng, batako, listrik, semen, pasir, dan hal-hal lainnya termasuk kursi juga. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan saudara. Untuk saat ini, pembangunan gereja masih terus berlanjut walaupun saya jarang update videonya, tetapi pembangunan gereja masih berlanjut, bahkan sudah di tahap penyelesaian pemasangan instalasi listrik. Jadi puji Tuhan, terima kasih untuk yang sudah membantu juga membantu dalam hal instalasi listrik di sini. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan saudara. Dan seperti ini perkembangan pembangunan gereja untuk saat ini. Seperti yang sudah saudara lihat, pemasangan seng dan batako semuanya sudah selesai. Tinggal sekarang pemasangan kosen depan. Terima kasih juga untuk yang sudah nyumbang kosen depan. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan saudara. Untuk selanjutnya kita lagi mau plaster bagian pastori dulu. Dan terima kasih untuk yang sudah mendukung. Jadi seperti ini sekarang proses pembangunan gerejanya masih terus berlanjut, dan pemandangan pagi di sini sangat bagus sekali. Pemandangan pagi bisa lihat bukit dan gunung itu. Bagus sekali. Jadi seperti ini kelanjutan proses pembangunan gerejanya. Seperti harapan saya, bulan depan setidaknya ibadah keluarga sudah bisa di sini dulu, walaupun ibadah umumnya masih di rumah tetangga. Dan seperti ini dia. Terima kasih untuk yang sudah, bahkan ada yang membelikan bol lampu juga, terima kasih. Ini proses pemelasteran sudah sedang berjalan. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mendukung. Dan untuk penutupan ini, lubang angin juga sudah ditutup. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan saudara. Untuk selanjutnya, bagian pemasangan plafon itu juga sudah dibeli kalau bagian gereja. Bagian gereja tinggal pengerjaannya saja. Ini bukan bagian gereja, bagian pastori. Mohon maaf. Bagian pastori itu tinggal pemasangan plafon saja, dan itu semua udah. Semua bahannya sudah ada, tinggal pemasangannya saja. Dan terima kasih untuk yang sudah membantu. Tinggal nanti bagian depan dipikirkan. Sedangkan untuk teras dan juga untuk dapur, memang kita sangat butuh, tetapi fokusnya saat ini mengerjakan hal-hal yang dalam dulu, supaya seperti keinginan kami bersama dalam doa kami, bulan depan pertengahan bulan kami boleh beribadah bersama di sini, berkumpul bersama di sini, tidak lagi berkumpul di satu rumah ke rumah yang lain. Seperti itu keinginan saya. Jadi puji Tuhan, semuanya masih berlanjut. Untuk yang bertanya apakah sudah kehabisan dana dengan sumpah serapahnya, puji Tuhan belum. Jadi harap bersabar untuk yang berkata cepat-cepat kehabisan uang atau bagaimana. Jangan doakan yang tidak-tidak, karena jika ini karyanya Elohim, pasti dia akan menyertai sampai penyelesaian, sampai bahkan nanti untuk dapur WC. Kami juga yakin, walaupun untuk sekarang ini dananya tidak ada 1000 pun, tapi kami yakin, dengan iman kami percaya akan Yeshua cukupkan semuanya. Sangat yakin, 100% saya sangat yakin. Jadi kenapa tidak ada update beberapa hari mengenai pembangunan gereja? Ya karena memang saya juga ada kesibukan sendiri. Kesibukan bertemu dengan teman-teman lama di sini, dengan alumni lama, bertemu dengan hamba-hamba Tuhan setempat untuk belajar bagaimana pengalaman pelayanan, belajar bagaimana cara mengembangkan pelayanan. Kita perlu belajar dari setiap orang. Berbeda denom, iman kita tetap sama, menyembah Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada duanya. Karena kalau ada duanya pasti ada kebinasaan. Jadi beberapa hari dalam seminggu ini memang saya disibukkan bertemu dengan para hamba Tuhan lokal di sini. Belajar pengalaman mereka, belajar budaya setempat, karena saya bukan orang sini dan saya bukan warga di sini, apalagi dari suku ini. Saya pelayanan sekarang di perbatasan Malaysia. Jadi saya harus belajar budaya di sini untuk tidak ada ketersenggolan antara saya dan juga adat istiadat di sini. Kita harus bisa melayani selaras dengan semua daerah.
tidak perlu menghakimi budaya orang, adat orang. Dan supaya hal tersebut tidak terjadi di masa depan, makanya saya perlu belajar bagaimana menghormati adat-adat lokal dan masyarakat lokal dengan segala aktivitasnya. Seperti itu. Tuhan Yesus berikan kita hikmat dan kita harus pergunakan hikmat dengan bijaksana. Jadi seperti itu yang dapat saya bagikan. Terima kasih untuk semua yang mendukung, bahkan terutama untuk instalasi listrik. Memang kemarin itu saya sempat bingung karena kalau langsung diplaster, karena untuk plaster itu pasirnya sudah ada yang nyumbang. Mungkin di video selanjutnya saudara boleh lihat, pasirnya sudah ada yang nyumbang, semennya sudah ada yang nyumbang. Jadi barangnya sudah ada, tinggal dipakai untuk pengerjaan. Sedangkan instalasi listrik itu kabelnya belum ada, semua belum ada. Tapi puji Tuhan ada yang menyumbang, terima kasih banyak. Jadi kami sekarang boleh pasang instalasi listrik dulu, dan selanjutnya mungkin baru diplaster, karena sistemnya kan sistem tanam, jadi pengerjaannya nggak 2 kali seperti ini. Kalau langsung diplaster baru masang instalasi listrik, jadi harus dibongkar lagi. Jadi itu akan buang-buang waktu dan buang-buang biaya. Lebih baik pengerjaannya sekali aja seperti ini. Dan terima kasih, cara Tuhan Yesus menolong kami sangat luar biasa dan ajaib. Hal-hal yang kami perlukan selama ini ada saja yang menyumbang, ada saja. Ada yang saya kenal dalam hal menyumbang ini, ada yang tidak saya kenal, tetapi lebih banyak memang yang tidak saya kenal. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Untuk gereja pun saat ini tahap akhirnya masang kosen depan. Untuk selanjutnya sudah selesai semua, tinggal lanjut lagi nanti sore, nanti siang bagian instalasi listrik, dan selanjutnya juga plaster juga. Dan kami doakan juga plafon gereja ada, karena cuaca panas di sini luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya, dan jangan pernah berpikir untuk meninggalkan iman kita, karena hanya Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Apapun pencobaan yang saudara alami sekarang, apapun persoalan yang saudara alami sekarang, jika tidak cocok dengan pengajaran di satu gereja, berpindahlah ke gereja yang dapat memberikan pengajaran yang lebih sehat dan dapat mempertumbuhkan iman saudara. Jangan pernah meninggalkan Kristus. Lebih baik pindah gereja daripada pindah iman, karena pindah iman konsekuensinya adalah kebinasaan. Pindah gereja tidak apa-apa. Saya pun dibaptis di gereja lain, bertumbuh di gereja lain. Itu saya secara pribadi. Dan sekarang pun saya melayani di sinode yang berbeda dengan tempat dulu saya bertumbuh. Tidak masalah, lebih baik pindah gereja daripada pindah iman. Pindah iman, saudara hanya akan memperoleh kebinasaan. Ingat, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesua yang dapat menyelamatkan kita. Selebihnya hanya akan membawa kebinasaan. Jadi ingat, jangan pernah mencoba untuk meninggalkan Yesua dalam persoalan saudara. Jika memang sedang stres, cobalah untuk liburan, cobalah untuk cari aktivitas yang bisa menenangkan perasaan saudara. Dan jangan pernah lupa untuk memulai aktivitas dan mengakhiri aktivitas setiap harinya dengan doa. Doa nafas kehidupan kita. Awali pagi dengan doa, akhiri hari dengan doa juga. Semua aktivitas yang dikerjakan dalam sehari-hari, serahkan semuanya ke dalam tangan Yesua. Biarkan Dia menyertai, dan biarkan Dia yang senantiasa memberikan kepada kita hikmat. Jangan pernah keraskan hati. Yesua memberkati kita semuanya. Shalom dan terima kasih.